Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal Ayo Berlatih dari halaman 44 sampai 45 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Nah, jadi di sini adik-adik boleh baca dulu ya bacaan paragraf ini. Oke, berikutnya kita ke halaman 45. Langsung ke pertanyaannya ya adik-adik ya. Nomor 1, tulislah ide pokok paragraf tersebut. Nah, karena di sini hanya ada satu paragraf ya adik-adik ya, jadi hanya mengandung satu ide pokok. Nah, jawabannya itu adalah ini ya. Masuknya barang-barang impor merupakan salah satu dampak globalisasi di bidang ekonomi. Itu ya. Nah, berikutnya yang nomor 2. Apa saja kosakata tidak baku dalam paragraf tersebut? Tulislah kosakata baku yang tepat dari kata-kata tersebut beserta maknanya. Oke, jadi di sini ada beberapa kosakata yang tidak baku ya adik-adik ya, seperti yang ini nih, import, internasional ya. Nah, sekarang kita bahas ya di sini. Nah, kita tuliskan dulu kosakata tidak bakunya nih adik-adik ya. Yang pertama tadi ada import, internasional, dikarenakan, nyambung ya dikarenakannya. Kemudian popularity. Jadi di sini ada 4 adik-adik ya. Nah, perbaikannya itu yang pertama import itu jadinya impor ya. Kemudian internasional itu jadinya internasional. Jadi T-nya diganti dengan S. Gitu ya. Kemudian dikarenakan itu kita ubah jadi karena. Kemudian yang popularity kita ubah menjadi popularitas. Perbaikannya. Gitu ya. Nah, berikutnya maknanya. Yang pertama itu impor. Impor itu maknanya pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Jadi semua yang masuk ke dalam negeri dari luar negeri itu berarti disebutnya impor adik-adik ya. Kemudian internasional. Nah, ini maknanya menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau bisa juga antar bangsa ya adik-adik ya. Kemudian karena. Maknanya itu kata hubung untuk menyatakan sebab atau alasan. Dan popularitas itu maknanya adalah perihal populer atau kepopuleran. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Kelompokkan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang terdapat dalam paragraf tersebut. Setelah itu, perbaikilah penulisan kalimat tidak efektif agar menjadi kalimat efektif yang tepat. Oke, kita kelompokkan ya adik-adik ya. Pertama kalimat efektif dulu, baru kalimat tidak efektif, baru terakhir kita perbaiki, gitu ya. Nah, pertama di sini kalimat efektif dulu adik-adik. Nah, kalimat efektif itu yang ditemukan pertama demikian juga dengan pakaian. Kemudian globalisasi telah mengubah cara orang berpakaian dan model pakaian akan senantiasa berubah mengikuti tren yang sedang terjadi. Nah, ini adalah beberapa kalimat efektif yang terdapat dalam paragraf di atas ya adik-adik ya. Nah, berikutnya kalimat yang tidak efektifnya nih adik-adik. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, dampak globalisasi ditandai dengan masuknya banyak barang-barang impor. Nah, di sini udah jelas ya. Nanti kita bahas perbaikannya. Nah, di sini tidak efektifnya di sini nih, banyak barang-barang impor. Udah menggunakan kata banyak, ditambah barangnya disebut 2 kali. Oke, kita bacain dulu aja ya. Nanti berikutnya perubahannya menjadi kalimat efektifnya. Yang kedua di sini, kini kita bisa dapat memperoleh makanan internasional dengan mudah. Udah jelas ya di sini. Nah, bisa dapat sama yang di sininya. Oke, berikutnya yang ketiga. Akan tetapi, hal itu dapat berdampak buruk dikarenakan berkembangnya makanan internasional dapat menggeser populariti makanan tradisional. Nah, ini udah jelas banget nih, banyak kesalahan penulisan ya adik-adik ya, dan juga tidak efektif gitu ya.
Nah, perbaikan kalimat yang tidak efektif itu menjadi kalimat efektifnya menjadi seperti ini adik-adik ya. Dalam bidang ekonomi, dampak globalisasi ditandai dengan masuknya barang-barang impor. Gitu ya. Nah, yang kedua, kini kita dapat memperoleh makanan internasional dengan mudah. Jelas ya perbedaannya ya, perbaikannya. Dan yang ketiga, akan tetapi hal itu dapat berdampak buruk karena berkembangnya makanan internasional dapat menggeser popularitas makanan tradisional. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa untuk di like dan juga di share. Semoga bermanfaat. Silakan adik-adik yang mau ngelihat pembahasan soal-soal yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya bisa cek di playlist ya. Dan khusus pembahasan soal matematika ada di channel Kak Akidah yang satunya di @nurakida02 atau silakan bisa cek di deskripsi channel YouTube ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.